Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Nurdin Daka berada di Patalasan, di tengah-tengah kebun ubi kayu, pisang. Ada suasana keindahan di pagi hari di rumah-rumah kebun bersama dengan Aneng Guruta Hasbullah Al-Tutari dan Al-Ikhwan Al-Enrikania. Bersama-sama kita menikmati jagung rebus, keripik ubi, dan gogosok puluk lotong. Alhamdulillah pagi ini Pak Ustaz Hasbullah Al-Tutaria, seperti apa melihat Indonesia ke depan. Kita kenal bahwa Indonesia adalah tanah sebagian serpihan surga yang ada di bumi ini. Namun seperti apa ke depannya setelah dinamika gelombang serangan corona dunia membuat kenyamanan sedikit agak kurang strike. Sebagai ustaz yang bergerak pada tingkat kultural, pengembangan pemberdayaan masyarakat dan agama, seperti apa Ustaz melihatnya, Tabe? Saya kira Indonesia itu tetap indah dengan berbagai macam tumbuhan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dengan berbagai macam karakter yang ada, itu tetap indah. Tapi memang COVID-19 ini atau COVID-19 ini memang mengganggu terhadap situasi daripada keindahan itu, dengan tidak sebebas-bebasnya umat manusia melakukan aktivitasnya seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada corona itu. Itulah menyebabkan bahwa Indonesia ini agak kehilangan sedikit keindahan itu. Tetapi kita kembali kepada diri kita masing-masing, ya, khususnya kepada agama itu, apapun yang dimunculkan ini kan, corona ini atau COVID ini kan itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi umat manusia. Jadi disinilah salah satu hadis mengatakan bahwa suatu saat nanti umatku itu itu seperti memegang dengan bara api. Ya, siapa yang tahan memegang bara api itu, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Artinya bahwa cobaan itu semakin lama akan semakin besar. Siapa yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang selamat. Ya, termasuk sebenarnya ini adalah Dajjal yang dikirimkan oleh Allah kepada kita. Karena Dajjal sesungguhnya itu adalah mempengaruhi kita untuk keluar daripada keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suasana itu di sekeliling kita itu kita tidak merasa nyaman, orang lain juga tidak merasa nyaman, sehingga keindahan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merasa kurang ada keindahan, kurang ada kenyamanan, karena kita sudah goyah dengan pengaruh-pengaruh yang ada, termasuk COVID dengan dan lain-lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban", nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan. Termasuk ini sebenarnya corona ini kok terlalu kecil sebenarnya kalau kita masuk dalam Islam. Artinya pendekatan Islam, agama dengan corona yang ada ini kecil sekali itu. Tetapi kemudian karena bukan pendekatan agama, maka corona ini besar. Jadi sebenarnya, ya, saya melihat Indonesia ke depan, insya Allah inilah fungsi kita sebagai mubalik, sebagai umat Islam, untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, menyampaikan kesabaran dan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak nasihat pola pemikirannya terhadap merevitalisasi pemikiran-pemikiran Indonesia dalam perspektif serangan COVID atau corona, namun eksistensi keislaman kita tetap bertahan dengan baik. Seperti apa Ustaz Ikhwan menangkap polarisasi pemikiran Indonesia ke depan pasca atau
serangan corona ini, seperti apa Indonesia ke depan, apakah masih eksis ataukah akan menjadi negara yang mudah-mudahan jauh dari seperti jauhnya Uni Soviet itu. Tabe, padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbun Nas, dan Rasulnya ini diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia, dan kitabnya itu sebagai hudal linnas, petunjuk untuk manusia, dan umatnya ukhliyat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Maka dalam kondisi seperti ini, petunjuk yang Allah kirimkan dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa apabila manusia menyelesaikan masalah keluar daripada konteks yang telah Allah berikan petunjuk, maka pasti akan terjadi berbagai macam diskriminasi seluruh negara, karena yang tahu betul ini yang namanya manusia hanya Allah. Kalau manusia mau memperbaiki manusia tidak bisa. Ibarat meja yang saya buat tidak mungkin bisa membenarkan kursi. Maka satu-satunya kalau kita ingin bahagia hidup kita walaupun kondisi berbagai macam seperti ini, maka kita perbaiki iman kita, amal kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak terkesan dengan apapun, sehingga wujud daripada amalnya mendatangkan mayatullah, kebersamaannya dengan Allah. Maka seluruh urusannya tidak tergantung kepada keputusan pemerintah, tidak tergantung kepada keputusan PBB, tidak tergantung kepada kondisi alam. Sebagaimana Nabi-Nabi dikisahkan seperti itu. Nabi Ibrahim walaupun di dalam api tidak terkesan dengan apinya, apalagi dengan kondisi sekarang. Maka pentingnya kita meningkatkan tadi iman takwa kita, sehingga sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukan sebagaimana yang dalam pemikiran manusia. Pernah suatu saat Al-Imam Hasan Basri rahmatullah alaih ditanya, "Wahai Imam, bagaimana iman kamu?" Maka dia katakan, "Kalau imam yang Anda tanyakan sebagaimana iman yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kemudian, dia saya beriman. Tapi kalau yang dikatakan Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum," saya masih pertanyakan, karena kita ini masih lebih terkesan dengan berita-berita yang ada di dunia daripada berita yang Allah sampaikan kepada kita. Sehingga Allah tidak memberikan rasa ketenangan, kenikmatan, pertolongan dalam kehidupan kita. Maka saya menghimbau kepada diri saya, maka apabila kita perbaiki iman yang Allah kehendaki, maka Allah akan tunaikan janjinya. Sebagaimana Allah berfirman bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman sebagaimana iman yang Allah kehendaki, maka Allah akan selesaikan seluruh urusannya. Maka barangkali itu usul saya, bagaimana kalau kita ingin merasakan kenikmatan di dunia ini yang sementara ini, sedangkan manusia itu bukan tujuannya hidup di dunia. Dunia ini tuh hanya keperluan hidup. Tapi akhirat yang sesungguhnya kita butuh, bagaimana kita persiapkan kapan kita mati. Sehingga orang-orang beriman itu rindu kepada kematiannya, ingin bertemu dengan Allah, bukan rindu kepada urusan dunianya. Barangkali seperti itu insyaallah. Masya Allah, subhanallah, wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Inilah pemaknaan pagi ini di sela-sela kebun yang sederhana, namun memberi pemaknaan bahwa
begitu maha kuasanya Allah memberi kebahagiaan kepada semua makhluknya. Pagi ini ada Ustaz Hasbullah Al-Tutari, Al-Ikhwan Andrikania, memberikan serpihan atau mutiara keislaman kepada saya dan seluruh makhluk yang ada di kebun ini. Saya yakin ada beberapa tumbuh-tumbuhan mendengarkan nasihat tadi, jin-jin yang hadir di kebun ini, binatang-binatang yang lain, tentu menangkap bahwa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, apa yang disampaikan dua ustaz kita tadi. Mudah-mudahan berberkah, memberi pendalaman keislaman kita untuk Islam itu indah. Kita tutup doa kafaratul majelis dengan sama-sama membaca Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam dari Tarekat Dakkaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.